Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan media sosial dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, penyebaran informasi kesehatan, dan digital health untuk bidan. Dalam materi ini ada beberapa objektif perilaku mahasiswa yang diharapkan. Jadi setelah mengikuti perkuliahan atau pemaparan materi saat ini, diharapkan adik-adik atau mahasiswa mampu mengidentifikasi media sosial yang digunakan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, kemudian mampu mengidentifikasi media sosial yang digunakan dalam penyebaran informasi kesehatan, serta penggunaan media sosial yang baik dan benar. Ya, hari ini kita akan berbagi beberapa hal tentang profesi bidan ya. Kenapa? Karena ibu yakin kita semua ingin profesi ini tetap lestari, bukan? Kenapa harus lestari gitu? Memangnya profesi bidan akan punah? Nah, ibu cerita sedikit ya. Jadi ibu lulus di tahun 2007. Artinya kurang ya, untuk kuliah diploma 3, artinya sudah lebih dari 9 tahun ya ibu berkarir sebagai bidan. Ya, meskipun beberapa tahun ini beberapa tahun terakhir ibu fokus di bidang akademik. Nah, dalam kurun waktu tersebut ibu cukup tahu betul bagaimana perjuangan seorang bidan dalam memberikan asuhannya kepada klien, dan ibu yakin juga adik-adik tentu banyak ya sudah memiliki gambaran tentang hal tersebut. Nah, saat ini kita berada di era teknologi dan profesi bidan merupakan salah satu profesi yang tertua ya di dunia, dan sampai dengan sekarang masih bisa dibilang masih sangat diminati dan memiliki tempat di masyarakat. Namun ternyata tidak sedikit juga yang sudah tergeser dari tanda kutip lapaknya ya. Jadi maksudnya gimana? Nah, dari media yang ibu saksikan, kemudian beberapa sumber referensi, kemudian juga ada pemaparan dari narasumber ya, bahwa profesi bidan di beberapa negara itu sangat berbeda kondisinya dengan di Indonesia saat ini. Contohnya, ada sebuah komunitas bidan, bukan IBI ya, maksudnya adalah ada komunitas uh, startup mengenai tenaga kesehatan, khususnya juga bidan, di mana anggotanya ya beberapa adalah bidan dan mendapatkan kesempatan untuk berkunjung, bisa dibilang mungkin studi banding ke beberapa negara. Negara yang pertama adalah Korea Selatan ya. Jadi saat tiba di sana, mereka diberi kesempatan untuk memperkenalkan diri, dan saat memperkenalkan diri dengan bangganya memperkenalkan sebagai bidan. Kemudian disampaikanlah, I am a midwife. Kemudian ternyata orang Korea Selatan tersebut bertanya, what is midwife, katanya. Dan kemudian dijelaskan, ya, midwife adalah bla bla bla. Dan setelah dijelaskan, ternyata ada respon yang mengejutkan dari mereka, orang-orang Korea Selatan. Katanya dalam terjemahan di dalam bahasa Indonesia, oh, bidan itu sudah hilang 30 tahun lalu di sini, katanya. Tentu cukup mengejutkan ya. Ternyata 30 tahun yang lalu mereka itu masih punya bidan, dan sekarang mereka sudah tidak tahu, sudah tidak ada bidan di sana. Kemudian di negara lain, kondisinya di negara Jerman ya. Kalau di negara Jerman ini lumayan masih ada bidan dan ada yang home care juga. Jadi di Jerman ini bidan kontras kondisinya dengan di Korea Selatan, yaitu masih sangat diminati. Artinya masih besar ya kebutuhan terhadap tenaga profesi bidan ini. Kemudian mereka butuh tenaga bidan, tapi bukan untuk jaga lansia, istilahnya ya, bukan untuk menjaga lansia, untuk benar-benar menjadi bidan.
memberikan asuhan kepada klien bidan sebagaimana di Indonesia. Lalu kenapa tidak dikirim? Karena di Indonesia itu banyak, ya. Ternyata mungkin kedutaan besar di sana sudah berbicara dengan teman-teman bidan di Indonesia, dan kemudian disampaikan bahwa kompetensi bidan di Indonesia itu ternyata belum cukup untuk bisa dipakai tenaganya atau keterampilannya di Jerman. Kalaupun ada yang sudah diterima, ternyata sebagian besar itu ditempatkan di lagi-lagi pusat lansia. Nah, tapi jangan khawatir, artinya di sini ada peluang, ya. Ada kebutuhan tenaga profesi bidan di sana. Memang tidak mudah, tapi yaitu butuh banyak dukungan dari berbagai pihak, dan salah satu keterampilan atau ya menyesuaikan dengan perkembangan iptek, ya, harus melek digital. Lain lagi ceritanya di negara lainnya seperti di Singapura, itu bidan masih ada, namun kompetensinya dibatasi, hanya mengelap jeli USG pada ibu atau klien yang diperiksa oleh dokter Opjin, ya, di ruang praktek dokter Opjin. Kemudian di Malaysia ternyata pengalaman dari bidan yang bekerja di sana itu, bidan tidak boleh menolong persalinan di luar rumah sakit, dan di luar rumah sakit pun yang menolong tidak mesti bidan, ya. Ada juga cerita di Hong Kong. Jadi di Hong Kong ini bidan itu tidak terlihat. Jadi yang dominan di sana adalah nurse dan dokter, ya. Jadi mendengar informasi tersebut, ya, naluri bidan kita pasti berontak, ya. Jadi bidan tuh bisa melakukan, namun ruang lingkupnya semakin sedikit, dan ini terjadi di beberapa negara lainnya, ya. Jadi tadi Ibu bahas di awal mengenai bidan itu ingin lestari, kemudian ada di negara lain yang ternyata sudah bergeser, sudah, ya, tergeser dari lapaknya, ya. Ibu tidak mau menyebutkan bahwa profesi bidan itu di sana punah, ya, hanya kondisinya yang berbeda saja. Nah, sebagai bidan itu saat ini di era digital atau teknologi digital ini, yaitu tadi, ya, dituntut kemampuannya untuk mendalami dunia digital, dan tidak sedikit, ya, tidak jarang sekarang bidan yang mendedikasikan dirinya untuk profesi bidan dengan ya, mendedikasikan dirinya di dalam bidang digital juga, ya. Jadi dalam segala kondisinya seperti ini, Ibu mengajak adik-adik semua untuk tetap semangat, ya. Ayo belajar, apalagi adik-adik ada di kondisi yang bisa dibilang optimal, ya, untuk belajar gitu. Karena kalau tidak belajar, maka kita tidak bisa berubah, dan kalau tidak berubah, maka kita pasti akan punah. Contohnya di negara Korea Selatan, ya. Meskipun Ibu agak linu, ya, menyebutkan kata punah ini. Nah, mau tidak mau, ya, harus belajar supaya berubah dan profesi bidan itu lestari. Untuk di saat ini, era saat ini, yaitu era teknologi, ya, lagi-lagi Ibu mengajak semuanya calon bidan terutama untuk melek digital, ya. Ya, untuk itulah mata kuliah transformasi digital ini juga diselenggarakan di program studi kebidanan, ya. Nah, dan Ibu juga optimis bahwa bidan Indonesia itu tidak akan mengalami hal yang sama di negara Korea Selatan, ya. Karena bidan itu masih punya hati di masyarakat, ya, di masyarakat Indonesia. Siapa sih yang tidak kenal dengan bidan di Indonesia, ya? Juga jangan salah, masih banyak profesi dan di Indonesia ini yang diminati sampai dengan orang-orang profesional, ya. Maka bidan itu harus eksis supaya tidak tanda kutip punah. Eksis, kemudian bisa lestari, karena bidan itu sangat dibutuhkan di masyarakat Indonesia, ya. Mengingat juga masyarakat Indonesia yang memang membutuhkan asuhan atau treatment pelayanan pada
kesehatan ibu dan anak yang khas ya, yang khas dimiliki oleh bidan. Nah, kondisi saat ini juga tidak hanya bidan yang dituntut untuk melek teknologi ya, tapi ya ini menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang sudah melek digital. Masyarakat sekarang ini yang mungkin nanti ketika adik-adik sudah lulus, sudah menjadi bidan, yang akan menjadi klien adik-adik adalah masyarakat yang sudah atau sebagai transmigran digital ya, atau digital transmigran, atau bahkan ada yang kliennya nanti adalah digital native. Jadi yang memang dari lahir sudah bersentuhan langsung dengan gadget ya yang berbau digital, kemudian jaringan internet gitu. Nah, ini menuntut bidan menyesuaikan keterampilannya atau keahliannya dengan kondisi masyarakat. Karena teknologi ini sifatnya lebih cepat, lebih efisien, lebih praktis dan otomatis lebih murah. Nah, jadi bidan itu masih sama besar kebutuhannya di hati masyarakat, namun caranya sudah berubah sekarang. Dituntut seiring dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan serta teknologi ya. Nah, di global trend saat ini menurut WHO, analisis baru-baru ini menunjukkan bahwa kesenjangan perkotaan dan pedesaan akan tetap sangat lebar. Ya, ini sebetulnya adalah survei yang dilakukan sejak 2012 ya. Kemudian kondisi di mana kesenjangan perkotaan dan pedesaan ini menjadi atau menimbulkan pergeseran demografis ya. Dan kondisi pergeseran demografis ini akan dibarengi dengan kemajuan teknologi yang signifikan. Jadi ada yang namanya penetrasi seluler dan akses ke internet. Jadi ya sampai sekarang juga sudah sangat lumrah ya penggunaan seluler atau smartphone, dan kita bisa mengakses ke internet menggunakan gadget tersebut. Jadi penetrasi dan akses ke internet tersebut diharapkan bisa meningkat dengan cepat ya. Kemudian tidak hanya mengubah mode komunikasi dan konektivitas tradisional. Kalau tradisional itu ya yang non digital ya, yang dulu masih kita lakukan secara manual menggunakan media kertas, elektronik pun masih menggunakan media massa elektronik ya. Kemudian harapannya juga dapat memberikan perawatan kesehatan dengan cara mengakses teknologi digital tersebut. Jadi hal tersebut akan merubah cara mengakses dan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Nah, hal tersebut juga secara otomatis atau secara langsung memberikan perubahan terhadap pertumbuhan media sosial ya yang sangat marak saat ini, dan ini akan memiliki implikasi yang signifikan ya media sosial ini, khususnya terkait dengan keterlibatan klien adik-adik nantinya ya yang sudah sangat familiar dengan media sosial ini. Namun tidak berhenti sampai di sana. Jadi pertumbuhan media sosial yang memberikan implikasi signifikan terhadap pelayanan kesehatan ini menjadi tantangan baru terhadap tenaga kesehatan, yaitu harus kompeten dalam digitalisasi ya, dalam pemanfaatan segala gadget atau media di teknologi saat ini yang sudah sangat maju ya. Nah, lingkungan yang mendukung dalam pemanfaatan atau penggunaan teknologi media sosial ini itu sangat dituntut juga keterlibatan masyarakat ya, atau pemberdayaan masyarakat, karena keterlibatan masyarakat ini sangat potensial untuk merubah
untuk terjadi perubahan sosial dan perubahan perilaku, di mana kedua hal tersebut adalah hal yang sangat sulit dan sangat lama bisa diwujudkan. Perubahan tersebut eh, eh apa keterlibatan masyarakat tersebut contohnya adalah misalnya kalau sekarang adik-adik mungkin sering mendengar ada Satgas COVID-19 ya. Nah, eh, keterlibatan masyarakat dalam dalam teknologi digital ini juga bisa dengan diwujudkan dengan pembentukan satgas khusus ya. Jadi satgas yang bergerak di dalam sistem khusus secara online untuk melayani masyarakat lainnya dengan mencegah gangguan kesehatan atau mencegah terjadinya resiko yang menyebabkan gangguan kesehatan lebih parah atau komplikasi. Ya, contohnya kalau yang saat ini sudah cukup banyak adalah komunitas remaja yang berkontribusi di dalam kesehatan, membentuk satu platform khusus ya. Ada juga yang membuat akun yang isinya adalah men-share mengenai informasi kesehatan. Banyak macam-macam, kesehatan reproduksi, kesehatan secara umum, kesehatan mental ya. Itu merupakan salah satu kontribusi atau keterlibatan masyarakat yang eh, pada pada akhirnya memberikan efek support system terhadap peningkatan kesehatan ibu dan anak. Nah, ini merupakan uh, area di mana teknologi dan media sosial kemungkinan akan memainkan peran kuncinya. Ya, kalau bahasa Sundanya itu kojo gitu ya sekarang itu teknologi dan media sosial. Mengingat jangkauan dan penetrasi remaja tersebut ya semakin meningkat uh, dalam penggunaan media sosial. Nah, ini adalah kondisi e-health ya. Jadi kesehatan berbasis elektronik, internet ya. Dan inovasinya dalam kesehatan ibu dan anak di Indonesia ya. Ini juga sumbernya dari WHO. Di sini diperlihatkan mengenai populasi populasi berdasarkan indikator kesehatan ya. Kemudian kematian, persentase kematian bayi baru lahir. Kemudian juga angka kematian ibu dan bayi. Kemudian angka kelahiran per 1000 kelahiran. Juga usia harapan hidup ya. Adik-adik bisa lihat langsung di dalam tabel. Nah, yang Ibu fokuskan di sini adalah ada penetrasi ICT ya per 100 inhabitants, juga akses terhadap internet. Jadi di sini bisa dilihat dari tahun ke tahun itu terjadi peningkatan yang cukup besar ya. Nah, dari hasil survei tersebut juga didapatkan aktivitas masyarakat terkait dengan sistem kesehatan elektronik ya. Jadi perekaman data kelahiran, kematian dan penyebabnya ya di negara ini sudah menggunakan sistem informasi elektronik. Jadi belum 100% tapi sudah cukup banyak ya metode ini digunakan di Indonesia. Kemudian juga pemanfaatan dalam pengumpulan data lainnya seperti penggunaan sistem informasi elektronik dalam mengumpulkan data kesehatan secara umum ya dan di level yang lebih tinggi lagi. Kemudian juga memiliki sumber tracking system dalam melaporkan total data ya dari ini yang selanjutnya adalah sumber keuangan. Kemudian juga memiliki sumber tracking system
dalam melaporkan data di total data mengenai kesehatan reproduksi, kesehatan ibu, kesehatan bayi baru lahir, kesehatan anak, ya, juga kaitannya dengan sumber keuangan per kapitanya. Jadi didapatkan data dari negara Indonesia, negara kita, mengenai sistem e-health-nya itu sudah dianggap memiliki sumber daya yang potensial, ya. Nah, hal ini yang mendukung bahwa di Indonesia itu bisa diterapkan uh, penggunaan media sosial, penggunaan teknologi digital dalam meningkatkan atau dalam upaya meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Oke, kita mulai ke materi inti, yaitu mengenai media sosial dan bidan. Jadi, kenapa sih dari tadi kita melihat data mengenai penggunaan e-health atau sistem informasi kesehatan elektronik yang berbasis internet, juga membahas mengenai profesi bidan, karena kondisi saat ini di era digital ini spesifik penggunaan media sosial ini sangat tinggi, ya. Dan ini merupakan modal di mana ketika masyarakatnya sudah mampu mengoperasikan media sosial, otomatis hal tersebut bisa dimanfaatkan dalam sektor kesehatan, khususnya pelayanan kebidanan. Nah, bidan juga sama seperti masyarakat pada umumnya, ya. Pada dasarnya senang bersosialisasi, menyukai misalnya nongkrong gitu, ya. Baik itu di meja kerja saat bekerja atau pada saat hangout itu makan bersama sama teman-teman bidan lainnya, misalnya di jam makan siang atau di luar jadwal dinas gitu, ya. Itu semua merupakan hal yang lumrah, bahkan juga adik-adik mungkin sekarang sudah menerapkan budaya tersebut, ya, atau gaya hidup tersebut. Nah, uh, di dalamnya ketika bidan-bidan tersebut berinteraksi atau bersosialisasi, terjadi interaksi, ya, yang tidak hanya ketawa ketiwi, bergosip misalnya, tapi ada percakapan mengenai misalnya diskusi, ya, diskusi mengenai asuhan yang tadi sudah diberikan kepada klien, tidak hanya terkait dengan teknis klinis, tapi juga dengan misalnya administrasi. Kemudian juga ketika misalnya dengan tidak hanya dengan rekan kerja satu profesi, misalnya ketika sedang workshop atau seminar, ya, sosialisasi tersebut juga bisa terjadi dan bahkan bisa melahirkan satu gagasan baru kerjasama gitu, ya. Nah, kalau misalnya hal tersebut dilakukan secara offline, ya, eh, gagasan tersebut hanya akan memberikan hubungan timbal balik yang positif hanya terhadap kedua belah pihak saja. Kalau misalnya sosialisasi tersebut dilakukan secara online, hal tersebut akan bisa uh, lebih bermanfaat lagi untuk banyak pihak, ya, lebih luas lagi dampaknya. Nah, inilah yang menjadi juga dasar kenapa bidan dan sosial media ini sangat berpotensi untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak, ya. Ini akan memudahkan bidan dalam mencapai program kerjanya. Nah, apa sih media sosial? Jadi, Ibu mungkin tidak akan membahas secara rinci apa itu mengenai media promosi, ya, karena nanti akan atau sudah sebetulnya, ya, adik-adik mempelajari hal tersebut. Namun kita ulas saja yang dimaksud dengan media sosial untuk menyamakan persepsi, yaitu sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi, ya, satu sama lain dengan mengcreate atau menciptakan, kemudian membagikan atau share dan bertukar informasi dalam jaringan, yaitu komunitas virtual, ya, melalui internet. Jadi media sosial ini sangat berbeda dengan media tradisional, ya. Contohnya kalau di media sosial itu seperti blog, tidak hanya Instagram, ya, blog, jejaring sosial, Wikipedia, forum-forum online gitu, ya, termasuk ketika saat ini adik-adik melakukan pembelajaran online, ya. Itu menggunakan
media sosial. Nah, ini berbeda dengan media tradisional seperti surat kabar, televisi, radio, ya, leaflet misalnya. Jadi dalam hal ini siapapun yang menggunakan teknologi berbasis mobile dan web itu dapat mempublikasikan dan menerima informasi kapan saja. Melalui media sosial tersebut juga bisa dilakukan dialog interaktif yang real time, ya, face to face dalam waktu yang sama atau sinkron, dan memungkinkan munculnya, ya, uh, aspek baru seperti tadi ide gagasan mengenai event yang bisa menguntungkan atau memberi manfaat terhadap banyak pihak. Jadi ini sangat cocok untuk profesi berbasis sosial seperti kebidanan, ya. Kemudian untuk pemanfaatan media sosial di dalam kebidanan itu sudah banyak sekali, ya. Sekarang ada yang menggunakan platform yang sudah ada, atau bahkan ada yang membuat platform baru, ya. Tidak sedikit sekarang bidan yang sudah berinovasi. Nah, bentuk media sosial sendiri ya sangat banyak, ya. Ada email, WhatsApp sebagai chat platform, kemudian Line dan chat digital lainnya, kemudian ada Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Nah, penggunaan media sosial ini memberikan atau menawarkan berbagai hal, ya, atau berbagai sarana untuk usernya dalam kegiatan sehari-hari. Yang pertama itu bisa dengan seketika memposting kegiatan saat itu apa, langsung diposting, ya, Insta Story atau misalnya di feed Instagram. Kemudian user juga akan terbiasa dengan berbagai platform jejaring sosial, ya, email, kemudian chat app, Facebook, ya, dan lain sebagainya. Kemudian media sosial ini juga merupakan alat yang tepat, ya, dari jejaring sosial atau media sosial ini terhadap kegiatan sehari-hari yang update-nya setiap jam, gitu, ya. Jadi disebut alat yang tepat adalah untuk meningkatkan kesadaran terhadap isu, kemudian ya isu-isu yang sekarang terjadi karena tadi update-nya setiap jam, bahkan, ya, kita bisa dengan cepat mengetahui ada masalah-masalah atau update mengenai pelayanan kebidanan misalnya, atau mengenai hal-hal baru dalam treatment pelayanan terhadap klien. Kemudian juga berbagi informasi, ya, sangat mudah, sangat cepat dan update, serta juga bisa mengordinir suatu acara, ya. Ketika bidan ingin men-share atau melakukan penyuluhan, sekarang sudah tidak perlu terbatas dengan satu cara mengumpulkan klien yang jadwalnya juga kadang beda-beda, ya. Kalau sekarang kita bisa lakukan menggunakan sosial media, kapanpun bisa diakses. Contohnya adalah untuk memobilisasi dukungan masyarakat, ya, terhadap pelayanan kesehatan. Jadi yang cukup populer, ya, seperti dalam pengesahan undang-undang anti kekerasan seksual. Dengan media sosial ini kita bisa dengan mudah, ya, memberikan kontribusi dalam memobilisasi dukungan masyarakat terhadap program kesehatan, ya. Jadi mengajak, hanya dengan memposting melalui media sosial kita sudah bisa mengajak masyarakat untuk mendukung atau meningkatkan kesehatan ibu, ya. Jadi media sosial dalam pelayanan kebidanan khususnya di masa pandemi ini adalah yang pertama dari bidan, ya, dari sisi bidan. Jadi di masa pandemi ini ada kebutuhan praktik mandiri bidan, ya. Ini dirangkum dari laporan-laporan praktik mandiri bidan di masa pandemi ini, ya. Jadi berdasarkan pemanfaatan sosial media, kebutuhannya adalah
membuat atau mengembangkan media penyuluhan ya. Ini terkait dengan ya menghadapi era new normal terutama ya saat ini. Jadi masih belum bisa bertemu langsung ya untuk melakukan penyuluhan misalnya. Kemudian juga media KIE tentang Kespro dan KB juga dilakukan secara digital, banyak sekali metodenya di media sosial seperti infografik ya, video dan lain-lain. Serta kebutuhan lainnya adalah pengembangan aplikasi dan sistem informasi dalam peningkatan kolaborasi antar provider, penyedia pelayanan kesehatan, antar penyedia fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian antar provider dengan pasiennya ya. Jadi itu bisa memanfaatkan media sosial dan dibutuhkan pengembangan aplikasi dan sistem informasinya. Kemudian dalam kunjungan nifas, jadi bidan bisa melakukan kunjungan nifas dengan metode kunjungan rumah secara online ya. Jadi tidak perlu berkunjung langsung, namun ini disesuaikan dengan kondisi daerah yang terdampak COVID ya, dengan melakukan upaya pencegahan penularan COVID-19 ini baik dari petugas, ibu dan keluarga ya, dengan tidak bertemu langsung. Kemudian dari IBI itu ada arahan atau rekomendasi dengan sebetulnya ini merupakan solusi inovatif dari kebutuhan PMB tadi ya. Jadi kalau menurut IBI ya harus mengembangkan atau IBI juga ikut berperan serta dalam pengembangan pelayanan kesehatan berbasis teknologi informasi ya, seperti yang kemarin Adedi sudah paparkan dalam apa aplikasi ya, aplikasi dalam pelayanan kebidanan Halobit gitu ya, atau yang secara umum itu telemedicine, konsultasi online dan media aplikasi KIE juga platform lainnya. Kemudian media sosial dalam pelayanan kebidanan ini terutama di masa pandemi juga merupakan strategi yang dilakukan di seluruh dunia ya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. Nah, kalau penggunaan media sosial atau pemanfaatannya dari sisi klien, itu dianjurkan klien di masa pandemi ini rajin mencari informasi yang tepat, yang benar dan juga terpercaya ya. Jadi jangan termakan hoax atau hal-hal yang membuat pada akhirnya membuat panik ya, itu malah akan bisa menurunkan kesehatan klien. Kemudian di era pandemi ini atau di masa pandemi ini metode pengisian stiker P4K ya, atau apa namanya perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi ya. Nah, ini biasanya ditempelkan oleh tenaga kesehatan. Kali ini ya harus dilakukan oleh klien sendiri dan dipandu oleh bidan, oleh perawat atau oleh dokter melalui media komunikasi ya. Kemudian komunikasi mengandalkan fasilitas kesehatan setempat. Ini juga organisasi komunitas terpercaya, jadi yang valid ya. Kalau bisa mungkin yang dikelola oleh pemerintah atau yang bekerja sama dengan pemerintah ya, termasuk juga media setempat ya. Kita tidak bisa sembarangan mengakses informasi di media yang saat ini ada ya. Banyak sekali media yang rasanya tanggung jawabnya kurang dalam menyebarkan informasi. Organisasi komunitas tersebut ya yang kita percaya, juga media yang kita percaya itu merupakan sumber informasi. Nah, diharapkan informasi yang didapatkan dari resource tersebut adalah informasi yang mutakhir, akurat dan sesuai dengan konteks dalam bahasa setempat ya. Inilah pentingnya komunitas diberdayakan dalam perannya terhadap kesehatan ibu dan anak, terutama di pemanfaatan media sosial, karena komunitas tempat tersebut akan lebih paham karakteristik masyarakat sehingga akan lebih tepat ya, lebih tepat caranya, cara pendekatan kepada masyarakat dalam penyebaran informasi kesehatan. Kemudian bagi kalian juga informasi tentang ketersediaan fasilitas kesehatan ini sangat penting ya bagi klien dan juga komunitas atau masyarakat.
Jadi sebaiknya disediakan sumber daya khusus untuk memastikan pemberian asuhan klien terhadap pemberian asuhan terhadap klien, sehingga ini bisa tetap berlangsung ya. Jadi butuh informasi vaskes mana aja nih yang buka, yang bisa kita kunjungi gitu ya di masa pandemi ini. Itu juga tidak jarang kita tidak cukup ya hanya mengandalkan informasi dari pemerintah saja, karena bisa dibilang ya urusan pemerintah banyak sekali gitu ya. Jadi akan sangat terbantu oleh masyarakat yang memberikan kontribusi dalam penyediaan informasi mengenai ketersediaan fasilitas kesehatan. Oke, sorry, yang terakhir belum terbahas ya. Jadi melalui keempatan pendekatan ini, maka konten yang di-share menjadi komitmen yang diinformasikan ya, karena memiliki eh, prinsip yang bisa akhirnya konten tersebut dipercaya sebagai informasi ya, dalam rangka membangun follower sebagai penerima pesan ya, atau masyarakat menjadi masyarakat yang berkemajuan, dan juga untuk memenuhi kebutuhan dasar informasi kesehatan ibu. Nah, dalam penggunaan media sosial ini, keberadaan akun yang menjadi source atau sumber dalam memberikan informasi kesehatan mengenai kesehatan ibu dan anak ini perlu didukung dengan kelompok-kelompok lainnya, dengan akun lainnya, dengan cara me-reshare kembali atau share konten di akun tersebut ya, sehingga dapat menjadi amplifier ya disebutnya, untuk reshare postingan konten yang kita posting. Nah, dalam penggunaan media sosial ini ada kekurangannya secara teknis ya. Jadi yang pertama adalah suara, terutama di live IG ya. Jadi suaranya tidak jarang kalau tidak jelas atau kurang jelas gitu ya. Hal ini harus segera diatasi dengan teknologi tepat guna ya. Kemudian sasarannya belum spesifik biasanya kalau di media sosial, terlalu luas. Maka memang perlu sasaran yang lebih kita merumuskan sasaran itu siapa yang lebih spesifik. Jadi kontennya bisa dicerna oleh followers kita. Kemudian jadwalnya ya. Jadi untuk mengupload konten di media sosial ini kita jangan salah ya, kita butuh jadwal. Kekurangannya yang biasanya terjadi secara teknis adalah yaitu belum punya belum punya jadwal konten, sehingga postingannya asal-asalan waktunya gitu ya, sehingga juga engagementnya tidak baik atau kurang baik ya. Ya, dalam penggunaan media sosial di pelayanan kebidanan itu tetap harus waspada ya. Jadi banyak resiko tetap. Beberapa pembelajaran terbesar dari berbagai diskusi mengenai kelahiran gitu ya, dari berbagai pengalaman bidan itu, misalnya ketika duduk di ruang kerja atau misalnya makan siang gitu ya, ngobrol-ngobrol, nah itu kan biasanya ya sudah aman-aman saja. Berbeda dengan ketika kita sudah berpindah ruangan atau tempat secara virtual ya, artinya ke media online, media digital. Nah, ini bisa diakses oleh banyak orang. Ya, nah kita harus memperhatikan keamanan tersebut, baik itu untuk uh, privasi klien, kemudian juga untuk misalnya kerahasiaan data ya. Ya, media sosial yang keamanan pada media sosial yang dimaksud di sini ya berarti cenderung lebih ke ketika kita berinteraksi atau berkomunikasi menggunakan media online gitu ya. Jadi hati-hati bahwa penggunaan media online ini juga memiliki resiko ya, yaitu kebocoran data salah satunya.
Kemudian lingkungan online atau komunikasi melalui media sosial ini bisa dikatakan bisa dibaca oleh siapa saja gitu ya. Jadi jangan sampai kita mengkomunikasikan hal yang pribadi di tempat atau di media massa yang bisa dibaca oleh siapa saja seperti kolom komentar misalnya ya. Jadi jangan mendiskusikan mengenai sesuatu yang private di sana. Kemudian informasi di internet itu selamanya akan ada di sana. Ya, makanya hati-hati ketika mengupload eh, berbagai media ke internet itu ya atau ke media online. Nah, aturan praktisnya untuk kita menggunakan media sosial ini, apapun yang kita lakukan aktivitasnya, untuk tidak menulis sesuatu yang kita tidak ingin dibaca ya, ibaratnya itu di papan pengumuman masyarakat gitu. Contoh ya, adik-adik misalnya ada yang mengupload gambar atau foto yang pakaiannya minim gitu ya, merasa itu adalah haknya, betul. Tapi dalam pemberian pelayanan kesehatan atau dalam perannya sebagai bidan ya, ketika sudah membawa bendera sebagai bidan ataupun mahasiswa kebidanan, hal tersebut tidak bisa dilakukan ya. Coba ibu tanya, ketika misalnya ada yang mengupload video foto misalnya yang minim, ibu tanya dulu, mau nggak foto tersebut ibu pajang di mading kampus? Ya, sesederhana itu. Pasti jawabannya tidak mau. Kalau misalnya tidak mau, berarti ya tidak perlu diupload di manapun gitu ya. Jadi hal yang sekiranya beresiko memberikan atau mendatangkan masalah, ya sudah tidak perlu kita upload ya. Ya, dalam penggunaan media eh, apa media digital ini ya, jika dibandingkan dengan media tradisional, itu media tradisional memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, pendekatan dalam penggunaan media tradisional ini bisa dibilang cukup atau lebih kaku dari media digital ya. Jadi ketika kita harus menyampaikan pesan atau informasi kepada klien, kita harus datang, harus memperkenalkan diri, kemudian melakukan proses advokasi lainnya. Cukup memakan waktu ya, dibanding dengan penggunaan media online yang kita hanya posting saja, nanti ya kliennya ada yang datang sendiri, ada yang memang kita sudah targetkan gitu ya. Nah, kekurangannya yang selain pendekatan yang kaku adalah tidak sesuai dengan karakteristik masyarakat saat ini. Kalau masyarakat saat ini kan apa-apa sudah online gitu ya, bahkan belanja saja online. Kemudian apalagi banyak sekali aktivitas yang dilakukan secara online. Jadi kalau media masih menggunakan media lama, itu menjadi tidak sinergis ya, menjadi tidak sesuai dengan karakter yang masyarakat saat ini. Kemudian media tradisional ini jenisnya terbatas ya. Kemudian juga cenderung kurang menarik kalau dibanding dengan media digital. Terbatas karena misalnya ketika kita mau share informasi melalui televisi, itu kan butuh modal misalnya. Kemudian jadi yang aksesnya mudah itu sangat terbatas. Kemudian juga kurang menarik, misalnya kita mendengarkannya melalui media radio ya, itu hanya satu cara saja melalui audio. Nah, itu kan dianggap tidak semenarik media digital ya, yang bisa visual, bisa audio visual. Kemudian cenderung lebih sulit dibuat kalau untuk media tradisional, misalnya yaitu tadi kita mau share informasi di TV, kita harus syuting sedemikian rupa yang bagus segala macam. Itu akan berbeda dengan pemanfaatan media digital yang kita bisa hanya menggambar secara dua dimensi gitu ya. Ya, video juga bisa, tapi ada cara yang lebih mudah ya. Selanjutnya, ini berdasarkan studi ya, artikel baru-baru ini menemukan bahwa ada postingan dokter yang tidak
pantas di Twitter ya. Jadi kalau dilihat ikonnya di sini tidak sesuai dengan yang ada di slide ya. Ini berdasarkan postingan di media Twitter. Nah, para peneliti dalam penelitian ini memuat 3% dari postingan dokter tersebut yang dianggap tidak profesional karena tulisannya atau postingannya memuat yang pertama pernyataan diskriminatif ya, memihak pada satu manusia dengan karakteristik tertentu saja, misalnya yang cantik atau yang kaya gitu ya, membeda-bedakan. Kemudian juga memuat kata kasar. Selain itu juga memuat materi seksual yang eksplisit. Ini sudah keterlaluan sih ya. Materi seksual yang blak-blakan, gar. Itu dianggap tidak profesional jika dilakukan oleh tenaga kesehatan. Selanjutnya, lalu bagaimana kita ingin terlibat dalam media sosial tapi tetap aman? Nah, sementara Ibu pribadi juga sebenarnya yakin ya, setiap kesalahan yang dibuat pada contoh barusan ya yang dilakukan oleh dokter itu tidak akan dilakukan oleh bidan ya. Ada perangkat lain yang perlu diperhatikan atau aspek lain yang perlu diperhatikan. Dibutuhkan apresiasi juga pemahaman tentang perangkat konvensi sosial namanya ya. Ini pada komunikasi online gitu ya, untuk memastikan bahwa komunikasi yang kita lakukan atau informasi yang kita share itu tidak akan menyinggung orang lain atau mendatangkan kita dalam masalah. Nah, pertimbangan penting apa yang menjadi perhatian adalah dalam komunikasi menggunakan media sosial itu, maka kita tidak akan melihat isyarat atau bahasa tubuh lawan bicara kita ya. Untuk itu etikanya adalah ketika kurang isyarat atau bahasa tubuh, ada resiko salah bicara atau disalahartikan, maka lakukan klarifikasi kepada yang memberikan informasi. Di sini belum dicantumkan ya. Kemudian hati-hati ketika mencantumkan huruf kapital atau jumlah hurufnya terlalu banyak. Misalnya iya saja ya, semuanya pakai huruf kapital, atau A-nya banyak iya. Nah, itu sudah dianggap atau bisa dianggap sebagai teriakan atau tidak sopan. Kemudian dalam mengirim email ya, jangan kita pingin cepat dibalas gitu ya. Jangan mengirim ulang pesan, terkesan kita memang ingin ingin mendapatkan balasan dengan cepat. Subjek email harus sesuai dengan topik email, tidak meminta tanggapan mendadak segera. Kemudian untuk hal yang personal, hubungi secara personal kepada yang bersangkutan. Ya, jangan dilakukan di tempat semua orang bisa melihat, misalnya grup gitu ya, WhatsApp grup. Kemudian jangan melakukan percakapan pribadi secara terbuka di media sosial. Serta bersikaplah sopan dan santun, bersikap dengan rasional dan wajar. Pastikan pesan yang kita kirim itu betul, baca ulang, jangan sampai ada yang typo gitu ya. Kemudian lihatnya pada tafsiran penerima informasinya. Kemudian hindari penggunaan kata-kata tidak senonoh, kata dan gambar yang bisa membuli, misalnya ya, memfitnah, berbau rasis, seksis dan anti agama. Kemudian juga yang tidak menyenangkan, kita up ya foto orang atau foto teman padahal dia tidak tahu dan tidak suka. Nah, itu tidak diperkenankan. Selanjutnya adalah perlakukan semua orang secara positif, tidak memandang identitas atau status sosial dan ekonomi. Kemudian untuk urusan yang profesional ya, termasuk urusan adik-adik dengan dosen, sadarilah bahwa fotonya itu atau misalnya profile picture-nya itu sesuai dengan aturan secara profesional ya. Kemudian tadi keamanan itu harus dipastikan. Kalau misalnya ada yang berbuat salah, maka kita berbaik hatilah, tidak perlu kita membalas dengan ujaran kebencian lagi. Postinglah hal yang menarik dan juga bermanfaat, menghargai kekayaan intelektual, hak cipta, juga aturan praktisnya akan ibu ulang ya, bahwa
Apapun yang tidak ingin dilihat di papan pengumuman masyarakat maka jangan di. Selanjutnya adalah solusi digitalisasi ya atau digital health untuk bidan. Nah, digital health untuk bidan ini membuat bidan mau tidak mau harus melek digital ya. Kalau seperti sekarang mahasiswa sekarang belajar online, pasti awal-awal banyak yang tidak berkenan ya, males, nggak semangat. Tapi kan buktinya sekarang bisa. Jadi kenapa? Karena mau tidak mau ada masalah tersebut seperti pandemi dan juga ada solusinya. Hal tersebut dilakukan secara terus-menerus maka menjadi kebiasaan. Masalah bidan hari ini ya, masalah bidan hari ini banyak sekali. Yang pertama adalah terkait revolusi industri ya, ada di era transformasi digital. Maka era ini merupakan unnecessary disruption atau gangguan yang dibutuhkan karena dalam memasuki era baru ini kita membutuhkan adaptasi ya. Nah, adaptasi itu yang biasa menjadi males ya untuk kita hadapi. Nah, itu menjadi gangguan yang dibutuhkan. Semua masalah terkait era saat ini itu bisa juga dibantu oleh bidan dengan cara mempelajari ya. Kemudian masalah yang selanjutnya adalah pandemi ya. Maka akses pelayanan kebidanan di masa pandemi ini tidak bisa dilakukan seperti biasa atau konvensional, maka dilakukan secara online. Contohnya menggunakan aplikasi-aplikasi. Nah, masalah-masalah tersebut bisa dilakukan oleh bidan atau diatasi oleh bidan dengan bantuan teknologi. Untuk itu ya bidan harus meningkatkan kualitas di aspek salah satunya adalah teknologi. Nah, ini yang Ibu maksud dengan digital health ya. Jadi kalau dulu mau memeriksa detak jantung janin itu kita harus menempelkan telinga ke alat dan ke perut Ibu. Kita pegang nadi Ibu, kemudian kita lihat jam tangan. Kalau sekarang sudah cukup menggunakan satu alat. Kita suaranya bisa didengarkan oleh siapapun ya, Ibu dan bidan. Kemudian frekuensi DJJ juga muncul di sini. Cara penggunaan juga mudah menghindari resiko. Kalau monoaural atau linek ini zaman dulu tidak belum tentu semua fungsi pendengar bidan itu baik. Kemudian kalau dulu, nah ini yang dimaksud dengan tokografi atau tokogram adalah untuk menilai non-stress test ya, apakah bayi mengalami distress atau tidak. Jadi kalau dulu alatnya besar, sekarang sudah mulai dibuat tele-CTG yang alatnya lebih kecil. Jadi kalau dulu alat CTG ini ada di gambar sebelah kiri ya, cukup besar. Paling kecil mungkin ada yang di bawah. Nah, kalau sekarang hanya sebesar genggaman tangan saja. Ini adalah pelayanan kebidanan di Posyandu. Adede bisa lihat gambarnya di sebelah kiri bahwa banyak sekali catatan pelaporan di Posyandu itu, dan kita bisa sederhanakan menggunakan platform ya. Kebetulan Ibu tergabung di dalam timnya sebagai desain grafik ya. Jadi ini adalah salah satu terobosan atau inovasi kebidanan atau dalam pelayanan kebidanan penggunaan e-Posyandu. Ya, ini sudah diaplikasikan di banyak daerah di Indonesia. Ya, seperti inilah kalau dulu kita mau konseling di Posyandu itu banyak sekali atribut di meja ya buku KIA lah, ya kertas KMS lah. Kalau sekarang bisa dilihat di gambar sebelah kanan bahwa bidan ya cukup membuka aplikasi e-Posyandu di hand. Baik, Ibu rasa cukup sekian untuk pemaparan materi kali ini. Semoga bermanfaat dan kita lanjutkan diskusi apa yang akan HDD tanyakan dan diskusikan. Terima kasih, mohon maaf untuk performa yang kurang maksimal. Semoga bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.